Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa sehat ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, semoga bisa di like and subscribe. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan coba nginep di salah satu penginapan atau hotel di Surabaya, namanya Movenpick Surabaya City. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 71, Margorejo, Kecamatan Wonokolo, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pas udah check-in, kita akan langsung jalan ke room kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, untuk tipe kamar yang akan kami tempati di Movenpick Surabaya City ini, yaitu tipe kamar yang deluxe room ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman berkesempatan nginep di hotel ini, teman-teman bisa milih berbagai tipe rooms, dimulai dari superior rooms, kemudian deluxe room, ada juga executive room, sampai juga ada yang ini ya, yang deluxe suite, sampai dengan yang terakhir itu executive suite. Nah, di sini aku berkesempatan nginep di lantai 22-nya nih, teman-teman. Nah, kita udah sampai di lantai 22-nya. Nah, ini sekilas mengenai view-nya ya kalau malam hari, teman-teman. Nah, ini jadi suasana dari lorongnya. Jadi, first impression ini suasananya bikin relax, kemudian ada musik juga gitu ya. Mungkin setiap hotel juga akan selalu ada musik-musik seperti ini. Jadi, first impression-nya oke nih untuk Movenpick ini. Oke, nah di Movenpick Surabaya City ini aku berkesempatan nginep di kamar 2219 di lantai 22 ya. Kita coba masuk ke kamarnya. Jadi memang first impressionnya oke banget ya. Nah, pertama kita tutup dulu pintunya. Nah, di sini ada tombol kalau misalnya kita mau do not disturb atau misalnya pause to clean the room ya, ke housekeepingnya teman-teman. Nah, ini yang pertama ada area lemarinya. Jadi lemarinya itu posisinya pas banget ketika masuk roomnya. Jadi ini buat misalnya taruh jaket kita atau baju-baju kita. Ada sandal juga yang disiapin sama pihak hotel. Nah, nextnya untuk di area sebelah kanan ini teman-teman bisa simpan bagasi teman-teman ya di area ini ataupun tas. Ini tempat penyimpanannya, di bawahnya ada space untuk simpan sandal atau sepatu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke area kamar mandinya, ini kita ada cermin yang cukup luas ya cerminnya, bisa hampir full body. Nah, ini ada juga cermin kecil untuk wajah. Nah, ini ada berbagai amenities-nya yang memang udah disiapin nih sama pihak hotel, dimulai dari body lotion, kemudian ada sabun di sini untuk cuci tangannya. Nah, di sini juga ada tisu yang cukup sih sufficient ya. Nah, di sini juga ada handuk, kemudian ada handuk buat wajah juga yang bisa teman-teman pakai. Dan ada juga amenities-amenities yang lainnya gitu. Mulai dari sanitary bag, ada vanity kit sampai dengan dental kitnya. Jadi memang lengkap banget nih. Nah, untuk area kamar mandinya sendiri, in overall penataannya menurutku oke sih dan rapi gitu ya. Jadi kesannya langsung bersih dan well maintained banget buat kamar mandinya. Penataannya juga enak dipandang, jadi nggak berantakan. Terus space-nya juga dimanfaatkan dengan efektif. Jadi kalau misalnya ini juga area showernya terpisah ya. Air panas juga berfungsi pas digunakan. Kebersihannya tetap selalu terjaga sih gitu, dan amenities yang di dalam area showernya juga cukup. Jadi kalau misalnya mandi kemudian siap-siap di pagi hari, ini benar-benar nyaman sih teman-teman. Oke, itu terkait dengan kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya kebetulan sliding door ya, jadi nggak ada kuncinya. Kemudian ini ada cermin. Kalau misalnya teman-teman mau siap-siap bisa dipakai juga.
Nah, di area yang ini ada center ya yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian di sini juga ada safety box yang bisa dipakai. Nah, di bawahnya ini kalau misalnya teman-teman mau propose laundry itu teman-teman bisa juga sih propose laundry dari roomnya ya. Nah, di sini ada dua space yang bisa digunakan. Misalnya ini teman-teman mau simpan dokumen bisa di sini. Dan satu lagi sebetulnya ini bisa dipakai untuk yang lain ya. Tapi di sini ada hair dryer juga yang bisa teman-teman colokin di kamar mandi kalau misalnya teman-teman mau pakai hair dryernya. Nah, kebetulan ini roomnya connecting room ya, teman-teman. Nah, ini tampilan secara overall untuk roomnya. Jadi ada dua bed untuk kamar yang aku tempati. Nah, di sini sliding door-nya juga ada ya untuk yang ke area kamar. Jadi di sini benar-benar tembus ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya ruangan atau room ini lebih cocok banget kalau misalnya kita lagi staycation untuk bareng keluarga ya gitu. Nah, karena konsepnya sliding door, kalau misalnya kita lihat ke arah yang kamar mandi pas dibuka, nah ini ada cermin yang dari arah sebaliknya juga ya bisa digunakan. Jadi in overall cermin yang space-nya cukup luas di kamar ini itu ada 3 titik sih yang bisa dipakai ya buat kalau misalnya mau siap-siap berangkat. Nah, di sini seperti biasa ada tempat untuk kita simpan sesuatu di sini. Kemudian dari segi pencahayaannya juga oke banget nih kamarnya. Nah, ini ada TV juga di kamar ini ya. Jadi memang TV-nya bisa digunakan. Terus kalau misalnya teman-teman mau makan atau minum, nah teman-teman bisa pesan langsung juga sih lewat ini ya in-room dining menu ini yang udah ada di ruangannya. Nah ini at the very basic ya kalau misalnya di hotel-hotel itu pasti ada disediakan air minum. Nah di sini kita disediakan air minum dari Cleo. Nah, ini cukup unik juga ya, pakai botolnya itu botol kaca dari Cleo. Kalau dilihat dari TV-nya, ini memang banyak banget ya fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan dan oke sih gitu. Nah, kalau ditanya di mana sebetulnya lokasi kulkasnya, nah lokasinya itu ada di bawah sini ya teman-teman. Jadi di sebelah kirinya ini ada gelas yang bisa kita pakai. Jadi ada 4 gelas ya yang disiapin sama pihak hotel untuk di ruangan ini. Jadi kalau secara penataannya ini oke banget ya teman-teman. Nah, di bagian tengahnya ini ada kulkasnya sih, atau mini fridge kali ya. Nah, ini juga berfungsi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau kerja dari hotel, di ruangan ini juga ada meja yang cukup ya, yang udah disiapin sama pihak hotelnya. Ini ada kursinya juga, kemudian ada colokan berbagai jenis yang bisa dipakai. Secara penataannya oke. Nah, di sini juga ada sofanya juga di deluxe room ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau istirahat, kemudian mau sambil kerja di ruangan ini ruangan yang oke sih. Nah, kalau view-nya dari lantai 22 di kamar nomor 19 ini, view-nya oke banget ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman malam-malam sampai mau lihat pemandangan Surabaya, nah bisa dilihat dari ruangan ini juga, gitu. Nah, di Movenpick Surabaya City ini kami nginep selama 3 malam ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu first impression untuk roomnya sendiri, deluxe room ini oke banget teman-teman. Jadi recommended banget kalau misalnya teman-teman mau nginep di hotel ini.
Oke, seperti biasa, kalau misalnya di pagi hari pasti akan sarapan dulu ya. Nah, ini kami coba review gimana sih sebetulnya apa menu-menu makanannya ya kalau misalnya di Movenpick Surabaya City ini. Nah, ini suasana paginya. Jadi suasananya oke banget sih bawaannya ya kalau di Hotel Movenpick Surabaya City ini. View-nya juga oke. Nah, kita udah sampai di restorannya. Jadi namanya Patita Restaurant ya. Kalau di Movenpick Surabaya City ini, kita akan coba review beberapa makanan yang ada di sini. Jadi pas aku coba untuk keliling, jadi makanannya ini benar-benar bervariasi banget ya di Movenpick Surabaya City ini. Jadi di sini ada area untuk roti-rotian, kemudian ada cookies juga yang bisa dicoba sama teman-teman kalau misalnya nginep di sini. Banyak banget variannya. Nah, di sini juga ada bubur ya. Kalau misalnya teman-teman mau sarapan bubur juga ada di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman suka jajanan pasar gitu ya, cemilan-cemilan kecil ada juga di sini disediain sama pihak hotelnya. Nah, kalau teman-teman mau makan roti dengan selai tertentu, nah ini bisa. Di sini juga disediain. Jadi banyak banget ya pilihannya teman-teman. Donat juga ada di sini. Ini untuk area yang bagian roti-rotian, cookies, bubur, dan juga jajanan pasar ya. Gitu. Nah, di sini juga disediakan like meal ya, misalnya kayak pancake, churros juga ada di sini, waffle. Nah, teman-teman bisa coba. Nah, kalau teman-teman mau makan puding atau agar-agaran ada juga di area ini. Di sini juga ada kunyit, kemudian ada jamu juga, ada susu juga. Ini area buat anak-anak ya, seperti Koko Keras dan lain-lain. Nah, ini area kalau misalnya teman-teman mau makan di luar ruangan, itu biasanya kalau untuk orang-orang yang mau merokok ya, makannya biasanya di area itu. Nah, di area ini kalau misalnya teman-teman mau makan bubur ayam, nah bisa. Jadi di hotelnya juga ada bubur ayam yang kalau misalnya teman-teman mau sarapan bubur gitu ya. Di sini ada sambal kecap, kecap manis, kecap asin, dan berbagai jenis yang lainnya. Ini ada kerupuk juga. Nah, terus untuk di area yang sama dengan area yang bubur ini, di sini juga ada lontong gitu ya. Kemudian ada lodeh yang bisa teman-teman coba. Jadi makanan yang memang Indonesian banget ya. Di sini areanya teman-teman yang bisa teman-teman coba. Nah, kalau misalnya teman-teman mau makan sandwich atau burger, nah teman-teman bisa ambil di area ini. Terus di sini juga ada area buah-buahan ya. Misalnya di sini ya kebetulan ada semangka, kemudian melon sama pepaya. Kalau teman-teman mau ketoprak juga ada di sini. Kalau teman-teman mau buat salad gitu di sini bisa sih teman-teman. Jadi lengkap banget dan banyak banget pilihannya sih di Movenpick Surabaya City ini. Di sini juga ada Japanese area ya. Jadi kalau teman-teman suka okonomiyaki atau sushi bisa di sini. Nah, di sini juga ada pilihan lainnya ya buat makanan yang ini sebetulnya bisa diganti-ganti sih. Misalnya pengalamanku ya semenjak di sini. Nah, itu di sini juga ada mie ayam Solo. Jadi teman-teman bisa order kalau misalnya teman-teman pengen mie ayam. Nah, kita coba ke area yang lainnya ya.
Jadi areanya ini banyak banget sih teman-teman, banyak banget pilihan makanannya. Kita ke area yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan berat, di sini juga ada steam rice, kemudian ada nasi goreng merah gitu ya. Terus ada lauk-lauk yang memang udah disediain sama pihak hotelnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau coba omelet gitu ya, itu bisa juga sih propose ke tim kitchennya di sini gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau minum, nah ini areanya. Jadi di sini areanya apa? Jus ya. Jadi berbagai macam jus ada di sini. Air mineral juga. Kalau teman-teman suka kopi, ini bisa. Jadi ada berbagai macam kopi di sini. Terus ada alatnya juga nih. Tim kitchennya juga standby di sana gitu. Nah, setelah sarapan, kita coba keliling ke area yang lainnya. Nah, di sini aku coba ke area kolam renangnya ya, teman-teman. Jadi di Movenpick Surabaya City ini ada kolam renangnya. Nah, ini ada gymnya juga nih di samping kolam renangnya. Dia buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah, buat kolam renangnya sendiri di Movenpick ini ada dua kolam renang. Jadi memang ada kolam renang yang panjang ini nih, yang sebelah kanan ya. Ini buat dewasa. Kemudian yang sebelumnya itu ada kolam renang yang bulat itu untuk anak-anak. Ini view-nya dari kolam renangnya. Jadi seru banget ya kalau misalnya renang di sini, teman-teman. Nah, di atasnya ini ada view restorannya yang tadi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau santai-santai di sekitaran kolam renangnya ini, eh, boleh banget sih gitu. Di sini juga disediain banyak kursi ya, teman-teman. Teman-teman bisa sambil santai sambil kerja juga sih di sini gitu. Nah, di area yang satu lantai dengan kolam renang dan gym ini juga ada di sebelah kanan ini. Nah, ini ada ruang serbaguna ya yang bisa digunakan. Gitu. Jadi memang fasilitas di Hotel Movenpick ini banyak banget. Jadi ada gym, swimming pool, meeting room, restoran. Jadi komplit sih untuk fasilitas-fasilitasnya gitu. Nah, keesokan harinya kita coba masuk langsung ke ruangan gymnya. Jadi memang ruangan gymnya ini peralatannya komplit banget ya, teman-teman. Jadi ini suasana di ruangan gymnya yang fasilitasnya bisa teman-teman pakai gitu. Di sini juga ada locker roomnya. Terus kalau misalnya teman-teman butuh handuk, udah disediain juga nih. Kalau misalnya teman-teman sambil nge-gym di sini, ada air mineral juga yang udah disiapin sama pihak hotelnya. Jadi oke banget kalau misalnya olahraga pagi-pagi di sini, terus misalnya sarapan, terus setelah sarapan mau renang ya bebas sih teman-teman. Bisa dicoba ya. Pasti bakal seru banget sih kalau misalnya teman-teman berkesempatan nginep di Hotel Movenpick ini gitu. Nah, kebetulan aku nginep di sini sampai hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu Minggu itu ada ini ya, agenda untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa saudaranya atau misalnya anaknya gitu ya ke hotel ini, jadi ada kids activity nih teman-teman di setiap weekend gitu. Dan tim hotelnya itu pasti selalu menyiapkan sih di area ininya ya, restorannya gitu. Sekian pengalaman menginap kami di Movenpick Surabaya City. In overall, hotel ini sangat recommended ya
khususnya buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.